Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nurul Fadila Eskom selaku dosen pengampu MK Sistem Terdistribusi. Yang terhormat teman-teman TI Malam semester 7 STMIK semuanya. Saya Maulana Nur Sidik dan rekan saya Taufik Aziz izin memaparkan materi tentang permodelan sistem terdistribusi berdasarkan transaksi terdistribusi dengan fokus pada protokol two-phase commit. Oke, masuk ke materi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan. Jadi komputer ini bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks ini, transaksi terdistribusi mengacu pada operasi yang melibatkan banyak sumber daya atau node yang terpisah, tetapi diperlakukan sebagai satu transaksi yang konsisten dan andal. Contoh saja implementasi protokol two-phase commit itu pada sistem database seperti MySQL cluster ataupun ada pada Oracle yang menggunakan two-phase commit untuk memastikan transaksi yang melibatkan beberapa node atau database tetap konsisten. Jadi, apa yang terjadi jika satu node itu gagal? Itulah yang akan kita bahas dalam protokol two-phase commit. Transaksi terdistribusi. Transaksi terdistribusi merupakan transaksi yang melibatkan banyak node dalam sistem terdistribusi. Terdapat 4 karakteristik utama dalam transaksi ini. Yang pertama ada atomicity. Semua operasi dalam transaksi harus berhasil atau dibatalkan seluruhnya. Maksudnya itu tidak boleh ada keadaan di mana beberapa operasi berhasil sementara yang lain itu gagal. Untuk karakteristik yang selanjutnya ada konsistensi. Sistem harus berada dalam status yang valid sebelum dan setelah transaksi. Hal ini berarti aturan bisnis atau aturan integritas data itu tidak boleh dilanggar selama transaksi berlangsung. Kemudian ada isolation. Transaksi harus berlangsung seolah-olah terisolasi dari transaksi lain. Maksudnya itu transaksi satu tidak boleh mengganggu atau dipengaruhi oleh transaksi yang lain, meskipun mereka itu berjalan secara bersamaan. Karakteristik yang terakhir ada durability. Setelah transaksi selesai, efeknya itu harus permanen, bahkan jika sistem mengalami kegagalan setelah transaksi. Hasil transaksi tetap harus bisa diakses kembali. Inilah yang memastikan bahwa data tetap aman dan konsisten setelah transaksi. Oke, masuk ke materi pada protokol two-phase commit. Protokol two-phase commit dirancang untuk menjaga atomicity dan memastikan bahwa semua peserta dalam transaksi terdistribusi mencapai keputusan bersama, baik itu commit ataupun rollback. Transaksi terdistribusi melibatkan beberapa node yang bekerja sama, tetapi karena ketergantungan antar node, kegagalan satu node itu bisa menyebabkan seluruh transaksi gagal. Disinilah pentingnya protokol two-phase commit yang membantu kita memastikan bahwa setiap node itu setuju untuk commit atau membatalkan transaksi sebelum keputusan akhir dibuat. Untuk contoh kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Taufik Aziz. Dipersilahkan. Oke, oke, terima kasih rekan Uli. Saya akan melanjutkan dari bahasan eh, penggunaan 2PC ya. Nah, di sini masuk ke contoh kasus. Dalam contoh kasus penggunaan 2PC dalam dunia nyata ini ada banyak sebenarnya. Ada transaksi perbankan, ada transaksi e-commerce, ada transaksi ini sistem reservasi hotel,
database relasional, dan di sini kami memberikan contoh kasus dari pemesanan tiket pesawat. Nah, dari pemesanan tiket pesawat itu, sistem pemesanan tiket dan sistem pembayaran atau bank harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tiket itu hanya akan dipesan jika pembayarannya berhasil. Jika pembayarannya gagal, maka pemesanan tiket juga akan otomatis batal. Jadi seperti itu. Kalau berhasil ya berhasil semuanya, transaksi sukses. Jika gagal dan gagal seluruhnya. Seperti itu. Next, Mas Uli. Dan phase 1 prepare phase voting atau dalam kurung voting phase. Ini koordinator mengirimkan pesan prepare ke semua peserta node dan setiap peserta mengecek apakah mereka dapat commit transaksi. Kemudian peserta mengirim balasan vote commit atau vote abort. Maksudnya ini peserta mengirimkan balasan itu yes or no lah. Jika iya, maka akan berhasil seluruhnya. Jika gagal, maka akan gagal seluruhnya. Dan phase 2 commit abort phase decision phase. Jika semua peserta memberikan vote commit, koordinator mengirimkan pesan commit. Dan jika ada satu atau lebih vote abort, koordinator mengirimkan pesan abort. Setiap peserta melakukan tindakan sesuai dengan keputusan koordinator, commit atau rollback. Ini adalah tahapan dalam arsitektur 2PC. Lanjut Mas Uli. Nah, di sini ada diagram ya. Diagram atau flowchart dari kegagalan dalam 2PC. Failure pada peserta. Jika peserta gagal sebelum voting, transaksi otomatis akan dibatalkan. Kemudian failure pada koordinator. Koordinator gagal sebelum keputusan final dapat menyebabkan ketidakpastian status atau pending ya. Kemudian recovery mechanism. Logging yang menyeluruh diperlukan untuk memungkinkan recovery dan menyelesaikan transaksi setelah kegagalan. Kemudian Mas Uli, lanjut. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari arsitektur 2PC ya. Ada kelebihannya yaitu automatic terjamin. Jadi terjaminnya keseluruhan operasi berhasil diselesaikan atau dibatalkan sepenuhnya sebagai respon terhadap kesalahan apapun. Kemudian ada kesederhanaan dalam desain. Dan kemudian ada kekurangan blocking problem. Jika peserta bisa diblokir menunggu keputusan koordinator.
Jadi jika ada partisipan yang gagal merespon, maka sistem dapat terjebak dalam keadaan menunggu. Kemudian single point of failure atau titik tunggal gagal. Koordinator ini memiliki peran yang sangat penting. Jika koordinator gagal sebelum mengirim pesan commit atau abort, sistem ini dapat masuk ke dalam keadaan blocking. Yang ketiga kekurangannya yaitu overhead jaringan. Overhead jaringan ini komunikasi dua fase menyebabkan penambahan overhead dan menurunkan kinerja sistem karena melibatkan banyak pesan yang harus dikirim dan diproses. Oke, Oke, terima kasih Mas Uli. ya. Eh, itulah materi tentang permodelan sistem terdistribusi berdasarkan transaksi terdistribusi dengan fokus pada protokol two-phase commit to PC. Jadi dalam 2PC ini apabila ada satu yang gagal, maka transaksi itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi ada banyak partisi yang mungkin menunggu di koordinator ya, apakah dia mau commit ataupun mau rollback, mau dikembalikan lagi ke sistem yang pertama. Begitu untuk penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.